Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hadiansyah, NR 15 2019 Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum jaringan komputer lanjut mengenai instalasi kabel dan pengujiannya yang dimana diajukan untuk memenuhi UAS praktikum jaringan komputer lanjut. Pertama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai gambar topologinya. Di sini saya telah membuat mengenai gambar topologinya, yaitu terdapat Red Hat, Ubuntu, dan Mikrotik, di mana pada Red Hat sendiri memiliki end device-nya itu 0.1/24 dengan ETH 0-nya 0.2 dan ETH 1-nya 10.1/29. Kemudian pada Ubuntu sendiri memiliki end device-nya, yaitu di sini saya menggunakan end device-nya 20.3/28 dengan ETH 1-nya 20.1/28 dan ETH 0-nya 10.2/29. Kemudian pada Mikrotik terdapat end device. Di sini saya menggunakan end device-nya yaitu 192.168.30.3/27. Kemudian untuk ETH 2-nya itu menggunakan 30.1/27 dan ETH 1-nya menggunakan 10.3/29. Kemudian di sini terdapat tata cara pembuatan kabel stride, di mana pada praktikum offline tersebut di sini saya membuat kabel stride, di mana pada kabel stride ini memiliki pengaturan pada pinnya, yaitu terdapat 8 pin, di mana pada pin pertamanya itu terdapat warna putih orange, kemudian orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, coklat, putih, putih. Kemudian di sini terdapat konektor RJ45 yang dimana nantinya RJ45 ini difungsikan sebagai konektornya untuk menghubungkan kabel UTP tersebut. Selanjutnya terdapat tata cara untuk pembuatan kabel stride-nya. Pertama, itu kupas bagian ujung kabel UTP-nya sekitar 2 cm, kemudian membuka luar kabel, yaitu luar kabel UTP-nya, kemudian meluruskan dan urutkan kabel dimulai dari pin 1 hingga pin 8, seperti berikut, pin 1 hingga pin 8. Kemudian setelah urutannya sesuai, kemudian dapat dipotong dan diratakan ujung kabelnya yang agar nantinya ketika dimasukkan pada konektor J45 ini dapat selaras atau dapat semuanya terhubung pada konektornya. Kemudian pastikan semua kabel posisinya sudah benar dengan posisi berikut. Pertama yaitu orange putih pada pin 1, kemudian orange pada pin 2, kemudian hijau putih pada pin 3, kemudian biru pada pin 4, kemudian biru putih pada pin 5, kemudian hijau pada pin 6, coklat putih pada pin 7 dan coklat pada pin 8. Kemudian setelah proses memasukkan kabel RJ45 tersebut telah selesai, kemudian gunakan alat tang crimping atau yang bisa disebut dengan crimping tools untuk menjepit ujung konektor agar tidak lepas dari kabel UTP tersebut agar terhubung dengan RJ45-nya. Kemudian lakukan pengujian pada alat kabel tester. Maksud saya pengujian kabel yaitu menggunakan kabel tester untuk mengetahui apakah setiap pin dan kabel berjalan dengan baik. Selanjutnya, pada pembagian tugas anggota, di sini pada pembagian tugas anggotanya tidak terdapat suatu pembagian tugas anggota dikarenakan anggota dari kelompok 14 yaitu Kang Rifki Agnia tersebut pada NRP 15/2018 tidak hadir pada praktikum pembuatan dan pengujian kabel stride. Oleh karena itu, pembagian tugas tersebut hanya dilakukan oleh saya sendiri, yaitu Dava Juliansyah dengan NRP 15/2019 yaitu di mana melakukan tugas pengecekan kabel stride untuk mengetahui apakah kabel tersebut telah dibuat dan berjalan dan dapat menghubungkan antara VirtualBox Red Hat 9 dengan perangkat laptop yang saya miliki. Kemudian, pertama pada hasil pengujiannya terdapat permasalahan yang dihadapi dan perkiraan solusinya, di mana di sini saya menggunakan Red Hat sebagai pengujiannya. Pada pengujian Red Hat ini yaitu terdapat satu permasalahan di mana ketika pengujian antara end device dengan VirtualBox Red Hat 9 ini terdapat kegagalan, yaitu kegagalan komunikasi, yaitu di mana IP yang digunakan pada end device yang saya miliki tersebut yaitu menggunakan IP 192.168.0.1, kemudian pada VirtualBox Red Hat 9-nya yaitu dengan IP-nya itu 0.2. Selanjutnya, dengan munculnya informasi berupa destination host unreachable, di mana ketika saya melakukan tes ping pada VirtualBox Red Hat 9 maupun pada end device laptop yang saya miliki, terdapat informasi bahwa destination host unreachable, yang dimana
informasi tersebut menandakan bahwa koneksi antar kedua perangkat tersebut saling tidak terhubung, diakibatkan tidak meresponnya host ketika melakukan perintah ping. Dan ketika host jaringan port atau komputer tersebut tidak terjangkau, maka komunikasi jaringan tersebut akan terputus karena tidak tersambung. Berikut merupakan pengaturan pada IPv4 yang terdapat pada end device router yang saya miliki, yaitu dengan menggunakan IP-nya 0.1 dan default gateway-nya 0.2. Selanjutnya, ini merupakan hasil tes ping pada Red Hat 9-nya, di mana ketika melakukan tes ping end device, yaitu ping 192.168.0.1, muncul informasi atau keterangan yaitu destination host unreachable dengan 100% packet loss. Dan pada pengetesan tersebut juga, saya telah mengetes menggunakan IP yang berbeda, yaitu menggunakan IP 192.168.0.3, namun hasilnya masih tetap sama dengan informasinya berupa destination host unreachable, seperti itu. Selanjutnya, di sini terdapat pengujian pada tes ping untuk Red Hat 9-nya yang dites pada CMDN device, yaitu NRP-nya 192.168.0.2. Ketika melakukan tes ping, muncul muncul perintah atau informasi destination host unreachable, sama seperti pada di Red Hat 9 juga, yaitu muncul destination host unreachable yang dimana perangkat antara end device maupun Red Hat 9 ini tidak saling terhubung, seperti itu. Kemudian di sini terdapat perkiraan solusi yang saya perkirakan. Yang pertama yaitu dapat mengecek kembali penggunaan kabel straight tersebut. Apakah kabel tersebut sudah sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan, dan pemasangan kabel apakah sudah baik ataukah belum. Kemudian dapat dilihat kembali apakah pemasangan kabel tersebut terdapat suatu ketidaksesuaian antara tempat port yang diharuskan, seperti pemasangan port pada ETH yang salah. Kemudian dapat mengecek kembali seperti status pada local area connection-nya atau LAN-nya, apakah masih disable. Kemudian dapat dicek pada network connection pada control panel. Kemudian dapat dicek kembali apakah konfigurasi IP antar perangkat apakah sudah sesuai atau tidak. Apakah konfigurasi pada IP di Red Hat 9-nya apakah sudah benar semuanya ataukah belum, ataukah pada konfigurasi di end device-nya, seperti itu dapat dicek kembali. Kemudian yang kelimanya yaitu dapat menonaktifkan firewall pada perangkat laptop ataupun pada perangkat komputer agar tidak terjadinya suatu pemblokiran oleh si firewall tersebut. Kemudian di sini terdapat satu catatan, di mana catatan ini yaitu pada praktikum pertemuan 11 ini, yaitu sebelumnya yang telah saya jelaskan, yaitu Kang Rifki Agnia tersebut tidak hadir pada pertemuan praktikum. Oleh karena itu, pada praktikum tersebut pembuatan kabel dan pengujiannya dilakukan oleh saya sendiri, yaitu saya Dava Juliansyah dengan NRP-nya 15/2019-052. Kemudian di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil soal topologi, yaitu hasil topologi seperti berikut, yang dimana terdapat perintahnya, yaitu pada area kuning ini yaitu konfigurasi RIP-v2, yang hijau ini merupakan konfigurasi OSPF, dan yang biru ini merupakan konfigurasi static NAT routing. Selanjutnya, pada router penghubung ini menggunakan fungsi redistribute, maksud saya, untuk menghubungkan OSPF routing dan routing RIP-v2, namun untuk static NAT ini tidak perlu menggunakan. Kemudian untuk IP sendiri, di sini saya menggunakan IP 192.168.52, dikarenakan pada pengerjaannya sendiri di sini saya hanya mengerjakan secara pribadi, tidak secara kelompok, seperti itu. Berikut hasil dari pembuatan soal topologinya. Pertama, di sini terdapat 3 buah pembagian. Pertama, di sini saya menggunakan untuk RIP-v2 sesuai dengan gambar, kemudian ini pada NAT, dan ini merupakan SPF-nya. Kemudian di sini saya akan memperlihatkan terlebih dahulu pada routing penghubung. Pada routing penghubung ini, yaitu di sini saya telah melakukan di mana di sini saya telah melakukan pengecekan, yaitu menggunakan SHRAN. Yang pertama, di sini saya akan memperlihatkan terlebih dahulu mengenai interface
Ethernet 0/0-nya. Di sini saya menggunakan IP-nya yaitu 52.130, untuk subnet max-nya itu 252. Kemudian untuk fast Ethernet 0/1-nya yaitu dengan IP-nya 52.122 dan subnet max-nya itu 252. Kemudian untuk Ethernet 010-nya di sini saya menggunakan IP-nya 52.126 dan subnet max-nya itu 252. Kemudian di sini terdapat router OSPF-nya, yaitu router OSPF 99, yang dimana menggunakan network-nya yaitu 192.168.52.0, lalu kemudian 0.0.0.255 menggunakan area 0. Kemudian terdapat juga router RIP version 2 redistribute karena menggunakan pengaturan redistribute untuk OSPF 99 matrix 1. Dan networknya itu 192.168.52.0. Di sini hanya terdapat redistributed untuk RIP dan OSPF saja, dikarenakan pada NAT-nya tidak diharuskan untuk menggunakan redistribute maksud saya. Kemudian pertama di sini pada NAT terlebih dahulu. Pada NAT sendiri itu di sini saya mengecek pada S-Haran. Pada S-Haran ini yaitu pertama menggunakan IP-nya yaitu 52.121 dengan subnet max-nya 252, kemudian untuk 0.1-nya 52.82 dengan subnet max-nya 240, kemudian untuk ETH 0/1-nya 010-nya itu 52.98 dan subnet max-nya itu 240. Selanjutnya di sini jadi saya menggunakan akses list-nya itu sebesar 20 dengan permit-nya itu 192.168.52.80 dengan 0.0.0.15 untuk switch yang sebelah atas, yaitu pada switch berikut. Lalu kemudian untuk yang bagian bawahnya sama menggunakan akses list 20 dengan permit-nya 52.96 dengan 0.0.0.15. Kemudian pada OSPF ini yaitu ketika mengecek S-Haran, di sini menggunakan internet fast internetnya atau 52.125 dengan subnet max-nya 252. Kemudian untuk interface fast internet 0/1-nya yaitu 52.33 dengan ini subnet max-nya 224. Kemudian Ethernet 0.1.0-nya 52.114 dan subnet max-nya 248. Selanjutnya di sini telah disetting untuk routing OSPF-nya yaitu router OSPF 99 dengan network-nya yaitu 192.168.52.0 lalu 0.0.0.255 dengan menggunakan areanya 0. Selanjutnya pada RIP version 2, kemudian pada RIP version 2 ini yaitu terdapat interface fast Ethernet 0/0 dengan NRP-nya 52.129 dengan subnet max-nya 252. Kemudian pada fast Ethernet 0/1-nya yaitu 52.65 dengan subnet max-nya 240. Kemudian pada Ethernet 0/1/0-nya yaitu 52.1, kemudian untuk subnet max-nya 224. Selanjutnya di sini pada router RIP version 2-nya yaitu di sini saya men-setting passive internet fast internet 0/1 dan passive interface passive interface Ethernet 0/1/0 dengan networknya yaitu 192.168.52.0. Berikut penjelasan untuk bagian-bagian dari routingnya. Kemudian di sini saya akan melakukan testing, yaitu pertama di sini saya akan men-testing dari RIP v2 menuju NAT. Di sini ping 192.168.52.83. Di sini saya akan mentesnya pada root NAT pada PC ini. Ketika di enter, maka akan muncul destination host unreachable dikarenakan pada NAT ini yaitu ketika suatu IP akan mengetes pada NAT ini maka tidak terjadinya terhubung. Namun apabila pada NAT
akan menghubungkan ke bagian luar dapat bisa terhubung. Selanjutnya, di sini saya akan mentes pada OSPF. Pada OSPF ini saya akan mentesnya pada 192.168.52.34, yaitu merupakan PC tersebut, PC berikut. Ketika di enter, maka akan terhubung antara PC yang terdapat pada review 2 menuju pada PC OSPF ini. Kemudian di sini saya akan mentes pada OSPF menuju ke RIP version 2 pertama, yaitu di sini saya mentes ping pada PC PT yang berikut, yaitu 52.2. Ketika di enter, maka dapat terhubung antara OSPF dengan RIP version 2. Kemudian di sini saya akan mentesnya pada NAT. Pada NAT ini saya akan mentesnya menuju ke 52.99 yang merupakan laptop ini. Ketika dites, maka akan muncul destination host unreachable sesuai dikarenakan NAT tersebut tidak bisa terhubung. Kemudian di sini saya akan mentes NAT menuju ke bagian luar. Pada NAT ini, yaitu ketika dites ping 192.168.52.2, maka akan terhubung. Di sini mentesnya pada PC tersebut, PC berikut. Kemudian di sini saya akan mentes pingnya pada server, pada OSPF NAT terhubung pada OSPF ini. Tes ping 192.168.52.116, maksud saya 115. Ketika di tes ping, maka akan terhubung antara OSPF, maksud saya antara NAT dan OSPF, dan berikut merupakan router penghubung yang terhubung, yaitu seperti fasilitas 0/1-nya, 0.1 dan 0.10-nya. Kemudian berikut yang terhubung, yaitu pada OSPF dengan pengaturan IP address-nya, kemudian pada NAT-nya seperti berikut, dan yang terakhir pada RIP version 2. Sekian penjelasan dari saya mengenai laporan praktikum dan pengerjaan soal topologi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat salah dalam penyebutannya maupun dalam penjelasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.